50 tahun silam di Yogyakarta, tepatnya pada 11 Agustus 1967, seorang bayi laki-laki terlahir ke dunia dari rahim perempuan bernama Iren Suharyani. Betapa bahagianya Iren bersama sang suami Lukas Suparman kala itu. Tangisan sang bayi adalah tanda kehidupan sekaligus harapan, kelak menjadi sosok yang dibanggakan keluarga. Bayi itu diberi nama Rafael Alun Trisambodo oleh pasangan suami istri itu. Sang ayah, Lukas Suparman, berprofesi sebagai seorang dokter di rumah sakit tentara. Sementara Iren hanyalah ibu rumah tangga yang bertugas mengurusi anak-anak mereka. Rafael merupakan anak keempat di keluarga itu. Bertugas di rumah sakit tentara membuat Lukas mau tidak mau sering memboyong keluarganya berpindah dari satu daerah ke daerah lain, sesuai wilayah penugasan. Hal ini pula yang menjadi warna kehidupan pendidikan Rafael. Ia mengenyam pendidikan dasarnya di sebuah sekolah dasar Katolik bernama Bruder Melati, di Pontianak, Kalimantan Barat. Namun, jenjang pendidikan berikutnya mengantarkan Rafael kembali ke Yogyakarta, di sebuah sekolah menengah pertama yang cukup terkenal di Yogyakarta, Stella Dustarakanita namanya. Di periode itu pula Rafael Alun Trisambodo untuk pertama kalinya merasakan guncangan hebat tatkala Lukas Suparman sang ayah pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Seorang netizen dengan akun Twitter @logikapolitikit mengungkap kematian Lukas yang membuat Iren memboyong keluarganya pulang ke Yogyakarta. Bapaknya meninggal pas RAT masih SMP. Dari situ RAT langsung pindah ke Yogya, cuit akun itu. Kehilangan sosok kepala keluarga yang selama ini menjadi sumber utama roda perekonomian keluarga, memaksa Iren memutar otak agar anak-anaknya tetap berkecukupan dan melanjutkan pendidikan, khususnya Rafael yang dianggap memiliki kecerdasan akademik. Iren mendidik Rafael menjadi pria mandiri. Sembari sekolah, Rafael membantu ibunya menjajakan batik dari pintu ke pintu di kampung ke kampung di Yogyakarta. Di Yogya, dia bantu ibunya dagang batik door to door. Keliling kampung di Yogya, imbuh @logikapolitikit. Rafael Alun Trisambodo dikenal sebagai salah satu siswa yang cerdas. Hal itu dibuktikan dengan diterimanya Rafael di SMA College de Brito Yogyakarta. College de Brito dikenal sebagai salah satu SMA terbaik di Yogyakarta. Sekolah yang diasuh Serikat Jesuit ini tersohor dengan pendidikan akademik dan non-akademik yang menonjol. Pasca menyelesaikan sekolah menengahnya, Rafael melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dengan mengambil bidang akuntansi. Setelah memperoleh gelar sarjana ekonomi, ia kemudian memperkaya kemampuan akademiknya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kegigihan Rafael mengangkat derajat keluarga tergambar dari histori pendidikannya yang cukup gemilang. Semua itu terasa sempurna setelah Rafael diterima menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan serta kemudian membangun keluarga bersama Ernie Meike Torondek, seorang wanita asal Manado, Sulawesi Utara. Sebuah capaian prestisius yang tidak semua orang memperolehnya. Bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan adalah salah satu keinginan terbesar para lulusan universitas di seluruh Indonesia. Ambisi mengangkat derajat keluarga membuat Rafael Alun lupa diri. Bekerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak dengan jabatan strategis membuat Rafael tergiur dan akhirnya terbiasa mengumpulkan harta yang tidak sepatutnya ia miliki. Setidaknya itu kesimpulan dari proses penyelidikan dan penyidikan yang diumumkan Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, atas kekayaan janggal 56 miliar rupiah yang tercatat di LHKPN milik Rafael. Bahkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, PPATK, menemukan mutasi dana sebesar 500 miliar rupiah dari transaksi 40 rekening milik Rafael di periode 2019 sampai 2023. Data ini belum termasuk transaksi di periode-periode sebelumnya. Temuan KPK tersebut memaksa Rafael menyandang status tersangka atas dugaan gratifikasi penyalahgunaan jabatan sebagai pegawai Ditjen Pajak. Rafael bereaksi. Ia melawan. Ia bersikeras harta kekayaan yang dimilikinya saat ini, salah satunya diperoleh dari hibah mendiang kedua orang tuanya. Ibu saya di Jogja termasuk sosialita, berteman dengan para orang-orang kaya Jogja. Termasuk Nyonya Suharti, itu sahabat dekat ibu saya. Dan ibu saya juga berbisnis menjual perhiasan dalam komunitas-komunitas arisan di Jogja, kata Rafael.
Rafael menyebutkan, rumah orang tuanya di Jogja pada tahun 1977 juga berada tepat di pinggir jalan raya, dengan luasan 1.800 meter persegi dan dikelilingi tembok tinggi setinggi 1 meter. Begitu pula modal pembangunan perumahan di Manado yang tidak tercantum dalam LHKPN. Rafael menjelaskan bahwa ibunya juga merupakan salah satu pemegang saham perumahan di sana, selain istrinya dan teman istrinya. Modal awal kami dari saya hanya 315 juta rupiah. Itu dari hasil mengontrakan rumah, dari hasil penghasilan kos-kosan. Lalu dari hasil pekerjaan, itu saya gunakan untuk itu, ucapnya kepada Detik.com. Alibi Rafael dimentahkan oleh informasi lain. Etlogika Politikit menyebut Ibu Rafael memanglah seorang sosialita, namun status sosialita itu diperoleh Iren setelah Rafael bekerja di Ditjen Pajak. Ibunya memang jadi sosialita gereja, tapi semua modal dari Erate pas udah kerja di DJP, tulis Etlogika Politikit. Senada dan Seirama, KPK juga mengendus Iren sesungguhnya tak lain dan tak bukan adalah objek yang dijadikan Rafael Alun Trisambodo untuk mengaburkan dugaan gratifikasi atau suap yang selama ini dilakukannya. Temuan dan kesaksian sejumlah sumber hasil investigasi KPK memberi petunjuk atas kekayaan tak wajar Rafael Alun Trisambodo. KPK mendapatkan petunjuk dari petugas paroki gereja tempat Ibu Rafael Alun biasa beribadah. Kesaksian itu mengungkap mendiang Ibu Rafael Alun bukan dari keluarga berada, bahkan cenderung miskin. Oleh karenanya disebut mustahil jika mendiang Ibu Rafael bisa membeli 4 bidang tanah di Jogja dan 1 ruko dengan harga 9 miliar rupiah. Proses penyidikan terhadap aliran uang dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Rafael Alun Trisambodo masih dalam berproses di KPK. Akan tetapi petunjuk demi petunjuk telah mengarahkan penyidik pada sumber-sumber kekayaan tak wajar Rafael Alun Trisambodo. Episode berikutnya akan menjadi sangat menarik tatkala KPK, publik dan elemen masyarakat lainnya saling bersinergi dan berkontribusi mengungkap fakta sebenarnya dari kekayaan tak wajar mantan pejabat di Ditjen Pajak tersebut. Kisah ini dirangkai dan dibangun dari berbagai sumber, termasuk pengakuan Rafael Alun Trisambodo.